Kan yang dikhawatirkan adalah tiga pasal yang bermasalah ini, Pak. Yang pasal 9 ayat 3 dan ayat 4 ini disebutkan memastikan agar pemilik platform tidak mencantumkan informasi-informasi yang sifatnya dilarang. Nah, cuman ini dilarang ini belum didefinisikan. Kemudian yang pasal 14 pemutusan akses mendesak yang mengganggu ketertiban umum. Terus pasal 36 ini memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk meminta PSE agar memberikan akses terhadap konten komunikasi dan data pribadi. Nah, ini sebetulnya yang dikhawatirkan oleh publik, Pak. Ya. Kalau yang terakhir dulu ya, terakhir itu terkait pelanggaran atau penegakan hukum, itu bukan hanya di Indonesia, semuanya kayak gitu ada prosesnya. Kalau sampai biasanya kita minta data dulu, tapi kalau sampai kenapa kita dicantumkan juga untuk mengakses pada sistem, bagaimana kalau kejahatan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri? Bimono contohnya, DNR robot mamanya. Aparat harus bisa masuk ke sistemnya karena secara sistem mereka melakukan kejahatan, Mas. Secara sistem. Kalau mereka tidak melakukan kejahatan secara sistem ya nggak perlu. Atau nanti mungkin ada fintech yang nakal, mengutip secara sistem. Tiba-tiba uang yang pelanggannya hilang sedikit-sedikit. Nah, itu kan dia harus masuk. Tapi kalau mereka tidak melakukan kejahatan secara cooperation, nggak perlu takut. Karena ini memang menargetkan orang-orang yang punya niatan jahat. Dan kita ada kasus yang jelas tuh kemarin Bimono itu ya, sama satu lagi DNA robot itu kan base system PSE-nya yang memang nakal, dilakukan oleh corporation. Nah, itu kita sangat sampai itu terjadi sambil nanti masyarakat dirugikan, kita nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh masuk ke sistemnya, nggak bisa. Nah, terkait konten itu sudah ada aturannya dan kita ada tata kelolanya, dan mereka sudah tahu juga kok, kita nggak sembarangan, pasti ada dialog. Kalau untuk penegak hukum juga punya akses langsung dengan mereka karena itu memang aturan internasional. Kalau ada kejahatan, saya perlu tahu, polisi perlu tahu, ya perlu kasih datanya. Tapi kan sudah ada pasti ada kasusnya, nggak ada kasus saya tiba-tiba minta nomor dari platform minta nomornya Mas, itu nggak bisa, nggak mungkin, harus ada kasusnya, memang ada kejahatan. Nah, terkait ada konten-konten yang melanggar umum, terus satu lagi tadi konten yang terkait mengganggu ketertiban umum. Contohnya ada postingan, kan sudah ada tuh tentang agama tuh, siapa pendeta siapa itu waktu itu, kan sampai rame juga. Setelah kejadiannya baru kita minta itu tolong di stop karena sudah mengganggu. Tidak ada sebelumnya, tidak mungkin kita melakukan sebelumnya, harus benar-benar terjadi kehebohan di masyarakat, dan itu salah satunya untuk meredam adalah melakukan pemblokiran. Hal-hal yang benar-benar terjadi, bukannya kita nggak ada apa-apa terus minta di take down, nggak ada dong. Namanya mengganggu ketertiban umum, jadi ramai, semua orang membicarakannya, semuanya orang terjadi kontradiktif di antara masyarakat mamanya. Contohnya sudah ada tuh kemarin tuh ada beberapa konten yang terkait agama tuh. Kok nggak salah saya ingat itu, sampai kita harus berhubungan dengan Google untuk memastikan tidak bisa diakses dari Indonesia. Itu kira-kira, Mas. Silakan, Mbak. Selamat siang, Mas Heri. Saya Galuh dari Kompas.com. Saya ingin tanya 3 hal. Yang pertama, kan besok terakhir dan itu ada ancaman pemblokiran. Tapi kemarin Pak Menteri itu bilang bahwa tidak akan langsung diblokir, tapi kalau tidak segera mendaftar juga bakal dikenai sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu juga ada tingkatannya. Nah, boleh dijelaskan sanksi administrasi itu apa dan bagaimana tingkatannya? Jadi kalau memang semua itu nanti adalah sanksi administratif. Sanksi administratif itu ada 3 tahapannya. Pertama teguran, kedua adalah denda administratif, ketiga adalah pemblokiran. Ini yang itu ada 3 tahapan. Jadi terkait pendaftaran pun kami sekali agak melebar yang ke lainnya ya. Kami membuat kemudahan, kami punya kontak kalau apabila teman-teman PSE yang mengalami kesulitan, kami ada asistennya, kita bantuin. Kemarin ada beberapa karena ada tidak paham, kita guideline umpamanya. Jadi kita benar-benar ingin membantu mereka. Kalau tadi ya tahapannya 3, kita lihat ada niatannya, ada ini enggak sudah ini. Jadi kita juga buat satu sampai ada opsi yang terakhir, kalau sampai mereka sampai ada hambatan dari sistemnya atau ada uploadnya lagi, ada jaringannya, kirimkan aja manualnya dulu. Tapi habis itu harus ditindaklanjutin dengan pendaftaran yang resmi lewat OSS ya. Itu kira-kira, Mbak. Pertanyaan kedua, kemarin saya cek di laman PSE Domestik Kominfo itu ada situs seperti gmail.com, drive.google.com, lalu ada google.com dan whatsapp.com itu didaftarkan oleh PT
yang bukan seperti PT Google Indonesia, Facebook Ya. Indonesia. Nah itu sebenarnya verifikasinya seperti apa sih Pak? Gini, Kenapa? jadi kita ini kan sebenarnya membuat kemudahan. Dan kita harapkan masyarakat itu benar-benar membangun trust. Kita harus trust dulu masyarakat. Masyarakat akan memberikan informasi sebenar-benarnya. Makanya dia klik. Kalau itu ada niatannya adalah untuk menipu atau itu, karena di bawah pengisian itu memberikan data yang sebenar-benarnya, memasukkan data itu adalah kejahatan. Ya kalau kita nanti kita lihat, kalau itu ada niatan untuk mengacaukan, ya kita lihat nanti kita cari orangnya sampai kita cari apinya dari mana, kita laporkan ke polisi. Karena di bawahnya itu kita harus bilang, kita harapkan. Kenapa? Kalau kita harus verifikasi terus satu-satu, ini kan berarti kan kita tidak trust dengan masyarakat, baru kita akhirnya menghambat. Harus dicek satu-satu. Kita nggak kasih kemudahan. Ayo masyarakat, silakan yang mau daftar, berikan data yang sebenar-benarnya. Kami melakukan adalah outpost audit. Jadi begitu mendaftar, kita lakukan verifikasi. Kalau kita lakukan di depan, itu masih bisa menghambat. Padahal di ruang digital, kalau bisa begitu satu hari dia daftar, besoknya sudah bisa bisnis. Karena kan mungkin ada saingan yang lain. Kalau diteliti satu-satu, ya nanti memperhambat masyarakat juga. Jadi kami harapkan juga masyarakat yang mau daftar ya berikan data sebenar-benarnya dan punya hak untuk mendaftarkan hal itu. Jadi kalau ada niatan jahatnya kita akan serahkan ke polisi dan kita akan kumpulkan data-datanya. Berarti karena belum didaftarkan oleh PT asalnya seperti PT Google Indonesia, berarti dia Ya bukan itu harus didaftarkan dengan yang punya hak. Oke, terakhir Pak, kan ada petisi penolakan Permen Kominfo 5 tahun 2020 ini. Nah itu tanggapan dari, karena ada pasal-pasal karet yang udah disebutkan sama Mas sebelumnya, itu tanggapan Kominfo seperti apa Pak? Ya boleh aja itu demokrasi orang memenuhi, kan ini prosesnya sudah panjang. Ini kan undang-undangnya juga undang-undang ITE, kan kita tidak keluar dari itu. Dan undang-undang ITE kan sudah beberapa kali dilakukan gugatan ke MK. Kami tidak keluar dari undang-undang itu. Ini turunannya. Ya biasa nggak apa-apa, kita menghormati hak masyarakat. Kan kita juga harus berpikir ini ada 210 juta masyarakat Indonesia yang perlu juga dilindungi. Itu kira-kira. Ada lagi? Sekarang dari sini dulu. Ya saya ada, bisa diakses juga ya, di daftar situ ada di website kami. Tadi saya katakan tadi ada Telegram, Microsoft, Google Cloud-nya sudah daftar, WeChat, TikTok, Linktree, Lego, Spotify, Mobile Legends yang gamenya yang saya ingat ya ini ya. Terus yang Ranarok juga sudah daftar yang game. My Pertamina kalau yang lokal kemarin juga sempat ada masalah. OVO, Traveloka, Gojek, Grab. Nah sampai KIA aja kereta api aja mendaftar untuk pembelian tiketnya. Blibli, Lazada, yang lain-lainnya juga. Jadi ada juga yang banking juga sudah, banking online. Netflix juga termasuk sudah Netflix sudah daftar. Tinggal Google Indonesia karena saya harusnya mereka dalam proses, harusnya nggak tahu. Nanti kita lihat, harusnya kan masih ada waktu ini. Mereka kalau Google Cloud-nya sudah, berarti kan masalah inputting data yang kan mereka punya banyak layanan kan. Ada lagi? Ya silakan Mas yang di belakang. Pak, saya Diki dari suara.com Pak. Itu yang tadi yang soal sanksi itu kan ada tahapannya ya. Itu boleh dijelasin nggak tanggalnya berapa, misalkan sanksi administratif itu tanggal 21 gitu, setelah tanggal 20 atau ada tanggal-tanggal khususnya gitu nggak? Jadi gini Mas, jadi kan tadi ya sanksi itu diberikan oleh Menteri. Jadi kan Menteri sudah buat statement. Jadi nanti kita yang memberikan masukan. Ada niatan nggak? Mereka kalau sudah bilang, wah ini kalau mereka kan kita akan melakukan ini traffic yang paling besar dulu. 100 traffic yang besar di Indonesia. Habis itu masuk ke 1000 traffic besar di Indonesia. 10.000 traffic besar di Indonesia, kita data semua. Kan kita punya kemampuan untuk melihat trafficnya. Berapa banyak sih aplikasi yang beredar di Indonesia. Nah, terkait sanksi itu memang itu adalah hak prerogatifnya dari Menteri, dan di situ ada tahapannya. Dari teguran tertulis, peringatan, habis itu ada dan sanksi denda, dan terakhir adalah pemblokiran. Tanggalnya ada nggak? Untuk kata dari tanggal 21 besok itu sudah kita mulai suratin. Paling tidak itu sudah ada, mulai ada. Berarti masih sanksi awal gitu ya? Ya itu kita lihat nanti ininya. Pokoknya tadi ada sanksi itu ada 3, yang mana apakah langsung diberikan teguran dulu, dikasih waktu, habis itu apakah langsung ada denda administrasi atau yang namanya tadi pemblokiran. Ada lagi? Silakan Mbak. Silakan. Satu lagi yang soal 3 pasal tadi yang bakal karet, itu kan Setnet kemarin sempat ngusulin kalau
Kominfo tuh harus ada dialog gitu sama lembaga-lembaga masyarakat sipil dan lain-lain. Itu Kominfo mau nggak kayak gitu? Kan itu aturannya kan sudah dibuat, dan aturan itu pasti ada dasar hukumnya, tidak mungkin kita buat. Namanya juga permen itu harusnya turunan dari undang-undang PP baru permen, dan tidak boleh keluar dari norma itu. Bukan ini, kalau waktu pembuatannya pun kami terbuka, karena semua peraturan di negara ini harus diuji publikan, harus dikomunikasikan kepada kan kita sudah pasti juga bicara dengan pada stakeholder ya. Silakan Mbak. Ini Pak, tadi kan disebutkan soal kalau PSE yang mendaftar baik dalam maupun luar negeri itu nanti akan kena pajak. Nah itu boleh dijelaskan nanti pengaturannya seperti apa Pak? Sama ini Pak, kan terkait ada aturan yang akan mengatur tentang prosedur sanksi, juga prosedur kalau dia mau file appeal keberatan ketika dijatuhi sanksi. Nah itu rencana keluar kapan Pak? Kalau tadi nanti begitu tanggal 21 ini kita sudah mulai, proses itu sudah mulai. Sekarang pun kami sudah mulai mendata. Kami sudah mulai mendata. Sisa apakah nanti dikasih teguran dulu, apa langsung denda sanksi atau diblokir, itu nanti memang itu kan adalah kewenangannya Pak Menteri ya. Nah itu. Terkait tadi apa satu lagi? Pajak Pak. Pajak. Jadi semua dengan undang-undang pajak kita nanti mungkin bisa di cross check dengan Dirjen Pajak ya. PPN itu harus wajib. Semua pengeluaran pembelian barang dan jasa di Indonesia itu mereka yang jual harus menyerahkan PPN-nya. Itu wajib, betul. Karena kan semua kalau kita di Indonesia kan kena kan. Kenapa mereka yang di luar pun kena? Nah ini sudah berlaku itu. Nah ini adalah hanya memastikan. Karena kalau kita sudah punya datanya, kalau mereka ternyata di cross check dengan data di pajak tidak lah, kita bisa laporkan loh ini Pak, ini bagaimana bisa kita lakukan pemblokiran karena melanggar juga aturan perundang-undangan Indonesia. Oh ya mungkin satu konfirmasi lagi Pak. Ini yang rancangan peraturan menteri terkait tata cara pengenaan sanksi administratif dan pengajuan keberatan atas pengenaan sanksi administratif itu kalau saya baca di rilisnya Kominfo saat ini lagi diuji publik. Ya. Ada rencana kapan keluar mungkin Pak? Kan ini ada kaitannya. Sekarang juga kita lagi merevisi PP PNBP Kominfo ya, itu dari tarif dan juga termasuk denda. Nah itu ada turunannya adalah terkait ini. Jadi supaya ada nanti denda administrasi itu bisa dikenakan. Jadi denda administrasi yang berupa denda itu bisa dikenakan. Selama ini kan hanya teguran sama blokir. Nah ini kita kenakan sanksi ekonominya juga supaya ada efek jerahnya lah. Karena kalau orang ekonomi itu kan takutnya tadi didenda. Ini tidak lagi uji publik ya, kita tunggu karena ada proses tadi harus dikomentari oleh stakeholder yang lainnya atau ada masukan. Tadi saya tadi katakan bahwa semua aturan itu pasti ada uji publiknya. Nah harusnya kalau memang mau masukkan ya sebelum waktu belum ditetapkan. Itu kira-kira. Terima kasih Mbak. Ada lagi Mas, silakan Mas. Sorry yang depan dulu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya izin bertanya. Kalau dari FIFA Pak, saya Noval dari FIFA. Saya ingin bertanya Pak, kalau ibaratkan WhatsApp, Instagram, Google dan lain-lain ini kan tidak daftar sampai tanggal 21 maka akan diblokir Pak. Nah, bagaimana sih Pak efek terburuknya dan bagaimana juga kedepannya langkah yang diambil oleh Kemenkominfo dan juga bagaimana masyarakat yang mungkin mencari uang dari platform-platform tersebut Pak? Mungkin itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Kalau mereka melihat Indonesia sebagai mitra kerja dan itu adalah lahan mereka untuk berusaha, mereka wajib mendaftar. Mereka seharusnya sudah tahu itu. Dan kita jangan sampai karena mereka tidak patuh, kita aja nggak patuh. Jangan kan nggak patuh yang aneh-aneh. Kita nggak patuh lalu lintas aja kena tilang. Pakai kamera lagi ini. Terus mereka disuruh daftar aja nggak mau. Apakah mereka menghargai kita? Dan saya tidak takut karena apa? Begitu mereka nggak ada, banyak juga anak-anak bangsa yang bisa membangunnya kok. Dan bukan hal yang susah kok. Tapi harapan kita tetap membuka diri untuk mereka untuk mendaftar. Kan mereka juga sudah ada di Indonesia. Saya rasa hanya perlu waktu aja. Ada lagi silakan Mbak. Sudah banyak sekarang. Contohnya untuk yang chatting ya. Ada Palapa, ada banyak sekali itu. Pesan kita dulu yang dulu banyak sekali sudah ada. Jadi sudah banyak pilihannya di masyarakat. Pak, satu lagi Pak, mungkin data terkini Pak, kemarin kan kalau
nggak salah dari 2015 ada sekitar 4.000-an PSE yang sudah terdaftar. Kemudian untuk saat ini apakah sudah bertambah? Itu pertambahannya per menit Mbak sekarang ini, per menit pertambahannya itu kita lagi ngomong ini mereka bertambah, jadi memang itu bisa diakses ya, nggak salah ya, dari orang teknis, Uli, ada webnya ya itu untuk mengecek, ada ya, pse.kominfo.go.id. Itu coba dicek tuh, karena itu bertambah terus, karena begitu terdaftar mereka muncul di situ nama layanannya. Silakan Pak Yu. Pak, dengan adanya pemblokiran ini apakah akan menjadi pembatasan untuk publik mengakses sebuah informasi, Pak? Begini, kita melihat kalau mereka, tadi saya katakan, kalau mereka melihat Indonesia sebagai potensial partner negara untuk mereka beroperasi, ya mereka harusnya mendaftar, tidak membatasin. Berarti ada niatan yang lain dong mereka tidak mau mendaftar. Kita aja ya bertamu di rumah saudara lebih dari 24 jam harus lapor Pak RT. Mereka sudah bertahun-tahun dan berbisnis di Indonesia nggak mau mendaftar. Saya rasa nggak mungkin mereka nggak mendaftar. Dan mereka tahu kita punya kemampuan untuk memblokir itu. Ada lagi? Pak, untuk Dio dari Liputan6.com, untuk PSE yang baru muncul atau baru rilis setelah tanggal 20 besok, itu bisa mendaftarkan. Bisa mendaftarkan. Jadi mereka sebelum beroperasi bisa mendaftarkan. Pendaftaran itu terbuka terus. Kalaupun mereka sudah tadi diblokir terus dia karena tidak mendaftar terus dia daftar, ya dibuka lagi blokirnya. Silakan Mas. Pak, dari Menko, Pak, ini mau perjelas aja Pak. Jadi kan ini mungkin di sini masyarakat mungkin sudah berpikir bahwa mulai pertanggal 20 semua PSE ini sudah diblokir. Ini mau perjelas saja. Jadi dengan pernyataan Bapak bahwa mulai tanggal 20 dan tanggal 21 ini ada teguran dulu, kemudian administrasi dan bertahap mulai ke pemblokiran. Artinya mungkin nanti pas tanggal 20 nanti tidak langsung diblokir ya Pak, masyarakat masih diberikan waktu untuk mungkin mulai migrasi atau mungkin bersiap menggunakan alternatif aplikasi yang lainnya. Jadi kan kita bilang batas waktunya kan tanggal 20 jam 23.59. Ya, 21-nya kita jam kerja kita langsung review Mas. Dan itu mereka akan kena sanksi. Sanksinya kan tadi ada 3, dari sanksi teguran tertulis, ada denda kalau memang PP-nya sudah siap, atau pemutusan sementara. Kalau kita lihat tadi nama-namanya sudah yang biasa digunakan masyarakat sebagian besar sudah ini ya, sudah mendaftar ya. Contohnya Telegram yang saya kira nggak akan mendaftar karena dia bukan perusahaan, malah mendaftar. Ruginya yang satunya lagi kalau nggak mendaftar sudah ada saingannya kan gitu. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Kalau mereka tidak mendaftar ya kita kenakan sanksi. Sanksi yang terberatnya adalah pemblokiran. Ada lagi? Silakan Mas. Pak, saya Agus Pak dari TIK. Oh Agus, sing tadi WA saya ya. Iya Pak, mau perjelas lagi, berarti ini pemblokirannya bentuknya sementara kan Pak ya? Ya, kalau semua pemblokiran terkait PS itu bentuknya sementara. Kalau mereka memperbarui datanya atau mereka mendaftarkan ya kita sebut namanya proses normalisasi. Nah, untuk normalisasi butuh waktu berapa lama ketika misalkan begitu langsung terdaftar langsung otomatis hilang datanya. Terima kasih Pak. Ya, langsung data dari mesin pemblokirnya hilang dia. Ada lagi? Terima kasih ya teman-teman atas waktunya. Mohon maaf kemarin banyak yang WA saya, termasuk Agus dan yang lainnya juga. Saya nggak bisa balas, soalnya banyak banget. Kalau saya balas satu-satu, mendingan saya ketemu gini. Jadi kalau ada yang bisa ditanyakan ya saya bisa jawab, ya saya jawab hari ini. Ada lagi? Kalau nggak ada, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.